Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam jumpa buat semuanya. Sehat selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekarang saya lagi berada di Kota Cirebon, tepatnya di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Lokasi di Sungai Pacit atau Kali Pacit yang menyimpan sisi kelam dari keindahan dan ketenangan yang ada di sini. Eh, Penasaran sekali tentang sisi kelam yang ada di Kali Pacit. Selebihnya saya ingin mengeksplor lebih dalam lagi gitu, tentang sisi kelam dari Kali Pacit ini tersendiri. Dan kebetulan ini lokasi dekat dari rumah orang tua saya, ini di Permata Harjamukti tahap 2 Kota Cirebon, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, tepatnya di RW 15. Dan ini saya didampingi oleh rekan-rekan saya, dua orang. Ini ada yang pakai topi celana pendek, ini namanya Agung, dan ini rekan saya satunya yang bernama Angga, dan kebetulan menjadi narasumber juga untuk membahas atas kejadian sisi kelam yang ada di Kali Pacit atau Sungai Pacit ini. Tempatnya ya saya rasa begitu tenang. Ketenangan di sini dapat banget. Eh, Satu juga ini lokasinya adem, jadi biasanya untuk hotspot untuk para pemancing atau hobi hobi mancing kayak cocok di sini. Tapi teramat dalam eh, kesedihan atau tragedi atau sisi kelam yang ada di Kali Pacit. Saya juga penasaran dan nanti kita bahas untuk lebih lanjutnya. Dan ini kurang lebih lokasi. Dan ini dulu pernah dijadiin lokasi untuk acara Jaga Kali Art Festival Internasional. Jaga Kali Art ke-7. Dan ini lokasinya. Nah, katanya tragedi sisi kelam yang ada di Kali Pacit ini tepat di depan saya yang sekarang saya sambangi ya. Dan saya melihat di sini ada dua orang sedang mancing di apa namanya, di pinggir air terjun yang ada di Kali Pacit ini tersendiri. Dan kebetulan juga ini menjadi area kopi yang dinamain ini Kopi Kali ya. Jadi kayak ada kafe gitu. Kafe gitu, dan ini salah satu hotspot nongkrong juga. Jadi di sini banyak banget guys, menyimpan banyak mitos terkait sisi kelam yang ada di Kali Pacit ini tersendiri. Dan ini saya mulai mendekati tragedi sisi kelam yang ada di Kali Pacit ini ya, atau Sungai Pacit ini. Jadi menurut narasumber yang saya tanyain, berawal dari 5 orang anak kecil sedang berenang di area Kali Pacit, atau tepatnya di depan saya ini. Ini kebetulan menjadi lokasi di mana 2 orang meninggal dunia dari kelima orang yang berenang di sini. Eh, ini kurang lebih hotspotnya. Mas Agung, boleh saya minta bantu untuk Mas Agung yang megang kamera ya? Yes. Saya mau ngeliput narasumbernya. Oke. Berarti ada di sebelah kanan lagi. Oke, di gua ya. Gitu tuh. Berarti Mas Agung kita backgroundnya kesini aja ya, ke pas di ini. Nah, ini sangat menarik sekali ketika tadi saya ingin membahas lebih dalam lagi, utamanya adalah masalah sisi kelam atau tragedi di balik keindahan dan kenyamanan dan ketentraman yang ada di Kali Pacit ini tersendiri. Kebetulan saya udah bersama narasumber Mas Angga. Iya. Saya boleh. Ya, sehat. Mas Angga, saya mau nanya nih, ya kan? Iya. Gimana? Jadi katanya sebelum ada tragedi apa, 2 orang meninggal dari 5 orang yang berenang di sini. Iya. eh,
kebetulan sebelum tragedi sisi kelam di sini, kebetulan sebelumnya Mas Angga ini sedang mancing ya Mas ya? Sedang mancing, iya. Sudah mancing sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Boleh Mas diceritain sedikit aja? Ya sedikit ya ini. Iya. Jadi gini Mas ya, dengan siapa ini? Mas Bayu ya? Bayu. Oh, iya, Mas Bayu. Jadi Mas Bayu ya, saya kan ketika mancing ya tepatnya di sisi situ ya, apa namanya, air lebih segitu lah. Nah, saya itu lagi mancing, ada bocah tuh baru datang, itu 5 orang ya. Terus saya nggak tahu kalau dia pengen mandi-mandian, soalnya kan ngomong ke saya itu dia cuma pengen nyari udang. Begitu saya udah turun ya, saya udah ngomong jangan mandi-mandian, soalnya cuaca ini masih pagi, pukul 6.00. Pagi banget itu. Pagi banget tuh. Nah, setelah saya nanya ya, sudah melarang gitu, saya pulang ya. Udah pulang, saya udah ngasih tahu, udah jangan mandi-mandian dulu ya, takut ada apa-apa ya. Begitu udah saya pulang, saya dapat kabar nih dari teman, enggak, tadi ada anak 2 meninggal di situ ya katanya. Ya, saya tuh masih nggak percaya aja sih, soalnya Karena sebelumnya mancing nih, sebelumnya mancing baik-baik aja ya, dan baik-baik anak aja. ini ditanya mau nyari udang dia. Nah iya, nyari udang. Ketika saya udah tahu gitu ya, saya kaget, otomatis ngedown gitu. Itu anak baru dikasih tahu ya, Baru dia nanya ya. baru dia Baru nanya. nanya mau apa gitu kan. Begitu udah saya ngasih tahu ke dia ya, ya dianggap gimana ya, bercanda mungkin ya, kalau anak kecil kan suka bercanda juga gitu ya. Saya juga kaget ya, awal mula di situ tuh ya kan, yang nggak dalam-dalam amat gitu tuh. Terus yang 2 orang itu kan udah bisa berenang gitu. Nah, yang di apa ya, tanda tanyakan di sini ya, kenapa kok bisa tenggelam gitu, sedangkan anak 2 itu bisa berenang gitu. Ya itu yang jadi pertanyaan. Tolong ya, ntar tanya-tanyakan lagi aja ya di kolom komentar gitu. Jadi nanti kurang lebihnya kalau misalkan ada yang mengetahui tentang kejadian mitos di Kalipacit, atau kalian semua mengetahui tentang adanya sisi kelam yang ada di Kalipacit ini, tentang 2 orang yang meninggal ini, boleh nanti di kolom deskripsi atau di kolom komentar bisa kalian ini aja, komentar aja gitu. Mas Agung, tinggi ya Mas ya. Dan ini kita lanjut setelah kita nanya ke narasumber ya, kita bolehlah kita sedikit mengeksplor lagi. Jadi dari sini dulu ini Kalipacit ini tempat saya berenang juga gitu, karena masa kecil saya di sini gitu. Tapi belum seindah ini sih ya. Sekarang saya baru kesini lagi, ini kayaknya udah indah sih gini karena adanya kopi kali, dan mungkin ini udah kayaknya nggak serem-serem banget sih ya, nggak terlalu serem banget gitu. Dulu saya di kesini pas wayah dulu saya masih kecil tuh, ini masih kayak hutan belantara gitu ya, menurut saya mistik banget sih ya gitu. Tapi konon katanya sebelum adanya kejadian tragedi sisi kelam, terlepas atau dari tadi cerita dari Angga selaku narasumber, banyak warga di sini yang memberi informasi tentang adanya sebelum tragedi itu, istilah katanya ada bentuk metafisika yang dinamain buncul. Kurang lebih itu katanya rambutnya itu kurang lebih 5 meter, dan itu terlihat oleh saksi atau narasumber yang kebetulan sekarang nggak bisa hadir. Katanya sebelum kejadian, setelah berapa menit sebelum kejadian itu sempat ada buncul panjang 5 meter. Ya, kita lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini nih Mas ya, si anak kecil itu ya awal-awal ya udah diomong, dia pada duduk dulu di sini nih sebelumnya. Oh gitu. Sebelumnya duduk di sini. Nah, ketika saya udah mau pulang, dia udah pada buka baju semua tuh. Oke. Ya, saya juga nggak tahu kalau anak kecil itu bakal berenang di sini. Kira saya ya gimana ya, saya ngasih tahu dicerna, ternyata enggak. Jadi kan kejadian. Terus juga di sini menyimpan mitos ya. Menyimpan mitos yang sangat dalam itu, adanya buaya putih. Buaya putih mana? Buaya putih adanya ya. Dan itu Mas Angga tahu dari mana? Tahu sendiri apa gimana? Jadi gimana ya, ada ya dari kompleks sekitar ya yang ngomong
ya ada aja buaya putih di sini ya. Sedangkan waktu itu saya mancing di sini jam 12 malam. Iya. Tepatnya saya lagi gimana ya, lagi bosan lah gitu ya. Nah udah gitu saya mancing di sini jam 12 itu tepatnya ada Betul. apa ya, suara gamelan gitu. Ada suara gamelan. Ada suara gamelan. Tapi Jam begitu 12. ada suara gamelan itu muncul, nggak ada acara apapun. Nggak ada acara apapun. Sama sekali nggak ada. Awalnya sepi, nggak ada gimana ya, nggak ada suara-suara gitu. Iya. Nah itu temen tuh ada Oke. yang ngomong, nggak, kok ini kok ada suara gamelan, dari mana gitu ya. Gimana ya, saya ngejelasin juga kan, saya belum dengar tuh. Pas begitu udah dapat berapa menit saya ngedengar suara gamelan. Wah ini ada yang nggak beres nih. Iya. Tuh langsung pada cabut tuh teman. Nah ketika saya udah cabut, suara gamelan itu pun hilang gitu ya. Anehnya juga gitu. Nah sebelum terjadi yang suara gamelan itu ya, sebelumnya ada korban meninggal di sini ya, saya mancing dulu di sini ya sama ada kakek-kakek ya, sosok kakek-kakek ya, Sosok kayak kakek. entah itu manusia entah makhluk goib Iya. gitu ya, saya juga nggak tahu ya. Nah kakek-kakek nanya ke saya Iya. gitu, jadi mas udah dapet belum Oke. ikannya gitu tuh. Iya. Coba di sini, dia nunjuknya ke yang pas banget itu, sisi air terjun itu, coba bisa dilihatin ya. Oh, pas banget itu air terjun itu. Iya pas banget di situ. Nah ketika saya ngelihat, padahal di situ gimana ya, kayak banyak ikan emang. Iya. Kayak banyak ikan. Pas saya lihat kayak gini, tiba-tiba ada yang ngedorong, kayak ada yang ngedorong gitu. Iya. Ya ini mah bukan ngarang atau apa ya. Iya. Ini sesuai dengan realitanya saya aja gitu. Oke, Mas. Iya. Ya udah gitu saya pulang tuh, di sini ada bapak-bapak. Berarti kejadian sisi kelam 2 orang meninggal itu kira-kira pukul berapa? Pukul 6 lewat 15 gak tau berapa itu, pokoknya 6 lewat 15 pagi. pagi. Jam 8 itu Oh, berarti udah kejadian ramai. pagi hari itu. Pagi hari. Ya Iya. katanya sih ya, anak-anak yang itu izin ke orang tuanya ya jogging ya. Oh, izin jogging. Oh, berarti jatuhnya mereka berlima ini sedang libur gitu sekolah. Sedang libur sekolah itu kan, habis Oke. bagi rapot juga. Oh, pasti habis bagi Iya, rapot gitu. karena libur panjang. Dia bahasa kita gabut gitu kan ya. Dia izin ke orang tuanya mau jogging. Mau jogging Tapi malah ke Kalipacit. malah ke Kali Pacit sini. Tapi kita kembali lagi, yang namanya musibah kita nggak tahu itu, Allahu alam gitu ya. Ya, Cuman ini memang kebetulan banget saya berhadapan sama Mas Angga emang sebelum kejadian emang udah di sini dulu gitu Di kan. sini dulu ya. Gitu. Oke, Mas, kembali lagi tadi yang masalah yang kakek. Oh yang kakek-kakek Iya. ya. Nah ketika saya udah pulang nih ya, pulang saya nanya ke bapak-bapak yang ada di kompleks sekitar sini. Saya nanya, Pak tadi ada orang lewat sini nggak, kakek-kakek gitu? Iya. Katanya nggak ada. Terus suruh bapak-bapak itu udah pulang aja mas gitu. Iya. Takut ada apa-apa juga ya. Ya begitu saya udah pulang, tiba-tiba saya tuh kayak orang gimana, linglung gitu. Oh, setelah ketemu kakek itu jadi linglung. Jadi linglung kayak Oke, modelnya oke. ini ada di mana lah gitu. Iya, Kok iya, tiba-tiba di sini gitu. Nah setelah linglung gitu, saya langsung itu panas dingin badan. Oke. Udah ya sakit lah pokoknya, nggak bisa aktivitas seperti biasa gitu. Iya. 2 minggu saya di rumah aja, tiduran itu, mau bangun susah gitu, mau makan juga nggak nafsu gitu. Jadi seperti pertemuan itu seperti ini ya, menjadi seremnya lagi. Kakek ini membawa mitos juga ya. Kakek ya Membawa mitos juga. bawa mitos. Dia Jadi ya kemungkinan besar dia penunggu di sini berarti. ya itu saya tidak tahu ya. Iya. Karena ini kan ya alam goib ya. Iya. Ya saya juga nggak tahu. Oke. Soalnya kan saya kan masuknya ke dunia gitu. Siap. Oke, Mas Angga, saya kurang lebih makasih banget, ini Iya. udah cukup. Kita lanjut lagi untuk nge-shoot yang dimana ini lokasi kelam dari 2 korban, dari 5 orang. Ini kejadian pukul 6.15 Iya. pagi hari. 2 nyawa tidak terselamatkan ya. Jadi untuk lebih lanjutnya ini kalau misalkan rame, saya lanjut di part 2. Saya bahas lagi tentang Kali Pacit. Jadi sekian dulu tentang Kali Pacit atau Sungai Pacit, dan masih banyak lagi mitos yang ada di sini, dan nanti next di part 2 dan mungkin bisa selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang Kali Pacit. Oke, see you. Thank you, Mas. Ya, Thank you, brother. siap.